tapi masih tetap semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mbak Vika, Bu Guru minta tolong teman-temannya dibimbing untuk berdoa. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Dan selesai. Anak-anak, hari ini gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Senyum ceria. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita absensi dulu ya. Oke, kelas 6. Kelas 6. Mbak Afika hadir, Mas Anan hadir, Mas Ananda Renat, Mas Aska, Mas Kevin, Mbak Najwa sakit, Mbak Vanessa, Mbak Gita, Mbak Yaya, Mas Lendra, Mas Rifki, Mbak Asfa. Oke. Ada yang belum diabsen sama Bu Guru? Sudah semuanya, hanya Mbak Najwa ya hari ini sakit. Oke, absensi sudah. Kita absensi dulu. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini itu kita akan belajar mengenai hidup damai dengan saling memaafkan. Kita flashback dulu, kita absensi dulu. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Ada apa aja kemarin? Terus as-somad. Kita ingat-ingat. Ada yang tahu apa itu artinya al-wahid? Ya, iya, maha tunggal. Kalau artinya al-afu? Ya, iya, maha memaafkan. Pintar. Oke. Berarti hari ini siap untuk mempelajari hidup damai dengan saling memaafkan. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu, kenapa tuh anak-anak itu harus mempelajari materi hidup damai dengan saling memaafkan? Tujuannya yang pertama untuk menyebutkan arti menyatakan penyesalan serta memaafkan. Kemudian anak-anak juga diharapkan mampu menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Setelah itu anak-anak juga diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri orang pemaaf itu seperti apa. Dan yang terakhir, anak-anak juga diharapkan mampu mengungkapkan hikmah, menyatakan penyesalan dan memaafkan. Oke. Baik anak-anak, di sini Bu Guru punya video mengenai indahnya saling memaafkan. Setelah ini mari kita simak sama-sama video ini. Setelah selesai kita menyimak bersama-sama, kemudian kita diskusikan. Anak-anak mendiskusikan video ini bersama dengan teman satu kelompoknya. Bisa dimulai ya. Minta tolong diperhatikan video yang ada di depan. Ayo, simak videonya. Aku yang lakukan. Bagusku mati. Pertandingan selesai. Berhasil. Kenapa kamu tidak oper aku sih, Sopan? Tendanganku lebih hebat daripada Niki. Bilang apa kamu?
Oh iya, kemudian berteman lagi dan hidup rukun saling memaafkan. Baik, itu tadi cerita dari video singkat yang ada di depan. Kemudian setelah ini anak-anak diminta untuk mendiskusikan mengenai video yang ada di depan. Siapa nama pemainnya, sikap apa yang harus kita tiru, sikap apa yang harusnya tidak kita tiru, bagaimana solusi permasalahan yang ada di video tadi. Jadi ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya, dibagi kertas satu-satu oleh guru, kemudian silahkan dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dikerjakan secara bersama-sama. Yuk, dituliskan apa isi dari video tadi, kemudian apa yang harus dibenahi, apa yang harus tidak dilakukan. Silahkan, yuk. Jangan lupa dikasih nama kelompok. Kelompok berapa ini? Ya, ditulis di sini kelompok 2. Ya, silahkan kerjakan. Kalau ada dirasa kesulitan, boleh minta bantuan guru. Kalau ada temannya yang menulis, yang lainnya silakan mendiskusikan apa yang harus ditulis. Nama tokohnya tadi siapa ya yang kerja besar tadi? Iya, Niki. Nama tokohnya siapa aja, silakan ditulis. Yang pertama dituliskan nama tokohnya. Yang kedua, apa yang menyebabkan mereka berkelahi? Ya, ayo. Ada yang bisa dibantu? Ya. Ceritanya kok bisa yang menyebabkan mereka bertengkar itu apa? Kalau ada yang kesulitan bisa angkat tangan, tanya, ini apa ya, ini gimana ya? Boleh. Oke, baik anak-anak. Setelah kita mendiskusikan tadi, bahwasanya Niki dan teman-temannya berantem karena berebut bola, ya kan? Setelah itu mereka saling apa tadi? Bertengkar. Kemudian ada yang memberi penengahan supaya mereka saling bermaafan, kemudian saling memaafkan dan hidup damai bermain lagi. Berbicara mengenai kata maaf, ada yang tahu maaf itu apa ya? Iya. Maaf adalah pengakuan atas kesalahan yang kita lakukan. Oh iya, maaf itu pengakuan atas kesalahan yang kita lakukan, dan supaya permintaan maaf itu tidak hanya di mulut saja, tapi juga benar-benar dari hati kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kita juga harus meminta maafnya tulus ikhlas. Itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berarti, maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan bagi mereka. Jadi kalau kita mempunyai kesalahan,
Tidak hanya kita meminta maaf, tapi juga kita memohonkan maaf atas perbuatan yang telah kita lakukan, sama-sama kita lakukan tadi, supaya Allah benar-benar mengampuni kita. Kemudian, keutamaan memberikan maaf. Memberikan maaf kepada orang lain itu memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, membawa kedamaian dalam hati dan pikiran kita. Kemudian apa lagi? Memperbaiki hubungan yang rusak. Coba bayangkan kalau kita bertengkar sama temennya, teman satu kelas, berbulan-bulan kita bertengkar. Kemudian kita saling memaafkan, rasanya hati kita gimana ya? Hati kita gimana rasanya? Jadi senang, jadi damai. Padahal Allah itu sudah melaknat orang yang saling bermusuhan lebih dari 3 hari. Ya toh, kalau sampai berbulan-bulan itu berarti sudah gimana? Sudah benar-benar Allah murka lah pasti ya. Nggak boleh marahan lebih dari 3 hari. Kemudian yang terakhir, keutamaan memberi maaf yaitu mendapatkan pahala dari Allah. Selanjutnya, menyatakan penyesalan. Menyatakan penyesalan itu bagian dari proses kita bertaubat. Ketika kita menyatakan penyesalan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita perbuat tadi. Contohnya, saya sangat menyesal telah melukai perasaanmu. Misalnya Mbak Afika tukaran sama Mbak Aswan. Aswa, maaf ya, Fa. Aku nyesel, Fa. Gak tak ulangi lagi, Fa. Seperti itu. Tapi benar-benar dari hati, nggak cuman hanya di mulut saja. Selain sama temennya, juga sama Allah. Ya Allah, minta maaf, aku penakal sama Asfa. Jadi habluminallahnya dapat, habluminanasnya juga dapat. Ini cara menyampaikan maaf. Yang pertama, mengakui kesalahan kita. Kemudian yang kedua, mengungkapkan penyesalan tadi. Asfa, aku menyesal kamu karyamu lah. Gitu, itu menyesal. Kemudian yang ketiga, aku janji Fa, gak nukarin wes bisa ndoik kae. Itu berjanji untuk tidak mengulangi. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan mengenai tentang hidup damai dengan memaafkan? Cukup? Cukup. Kalau cukup, di sini Bu Guru punya aktivitas siswa. Kalian diminta membentuk kelompok, kemudian membuat poster digital mengenai dampak positif saling memaafkan. Di sini Bu Guru sudah menyediakan Chromebook. Nanti kita buka aplikasi Canva di situ. Kalian diminta secara berkelompok saling mencoba bergantian membuat poster digital mengenai bertemakan maaf. Boleh minta maaf sama orang tua, boleh memaafkan antar teman, dan lain sebagainya. Nanti setelah posternya jadi, kita presentasikan. Oke? Oke, baik. Setelah ini anak-anak diminta untuk membuat poster tadi. Dibuka satu-satu kanvanya. Sudah? Ya, ini dibuat. Minta tolong membuat poster mengenai minta maaf tadi. Memaafkan, saling memaafkan. Temanya saling memaafkan. Bisa dibuka lembar barunya. Di situ. Sudah dibuka sama-sama? Sudah dibuka? Silakan cari bahan untuk membuat poster di situ. Ya, bisa. Mau diberi hiasan apa boleh. Ya, boleh. Nggak apa-apa, boleh. Mau apa aja boleh. Ya, itu. Terus dikasih tulisan, ayo saling memaafkan juga boleh. Atau mau dikasih tulisan apa aja boleh. Bebas. Forgive. Untukmu. Memaafkan, saling memaafkan gitu loh. Mana tuh? Yang mana?
Mana? Mana? Forget. Forgive and forget, jangan lupa. Tenang, tenang, tenang. Nah. Oke, ada yang kesulitan? Gimana? Ya. Ganti tulisannya. Ini dihapus. Yang mana? Ini juga dihapus. Cari mana tulisannya yang mau ditambahkan. Mau menulis sendiri bisa. Tambah di teks ini. Teks, tambah kotak. Ini dibesarkan dulu. Angkanya dibuat berapa? 42. Nah, di sini diketikkan. Kamu mau nulis apa? Nah, dihapus dulu. Dihapus. Kalau mau menambahkan tulisan seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan tulisan? Bukan, Bu. Oh, sudah aman ya? Mau geser? Pelan-pelan. Yang ini nggak touchscreen, jadi... Ya. Yuk, sudah sampai mana progresnya? Tinggal satu sentuhan, Bu. Oh iya, ditambah lagi. Setelah ini nanti kita presentasikan dari tempat duduknya masing-masing. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Bisa dirapikan lagi nih tulisannya? Tidak apa-apa. Iya. Iya? Oh iya, lucu sekali. Diperkecil lagi kupu-kupunya. Biar kelihatan nyata. Gak apa-apa. Yang penting lucu. Iya, diketik. Boleh ketik manual. Bergantian. Kalau temennya pengen nyoba, silahkan. Sama-sama. Kalau mau Mas Rifki gantian pengen bikin, boleh. Sudah. Apa tulisan Jepang ini? Kalau artinya tahu, enggak apa-apa, boleh. Tahu, Bu, sorry. Sorry. Aman? Nanti dipresentasikan. Gambarnya itu mengenai apa? Temanya apa? Bagus loh. Lucu loh. Enggak apa-apa. Mas Renat setuju sama poster ini? Setuju. Mas Kevin setuju? Setuju. Oke, setuju loh teman-temannya. Ada kupu-kupunya. Yang penting kan temanya jelas itu. Tidak lari jauh dari tema. Apalagi itu? Lebih suka warna-warna yang soft. Kalau yang ini? Lebih suka yang simpel-simpel. Kalau yang ini? Menyukai kehebohan. Tiga kelompok mempunyai identitas masing-masing. Yang sini posternya heboh, yang satunya posternya simple, yang satunya warna soft. Oke, sudah? Sudah? Sebentar lagi. Ya sudah siap kelompok berapa? Oke, kelompok 1 mau mempresentasikan hasil posternya. Bisa dipresentasikan, diperlihatkan ke teman-temannya kayak apa hasilnya.
Iya, diperbesar. Ayo berdiri yuk kelompok 1 yuk. Berdiri. Salam dulu. Assalamualaikum. Oleh ya, langsung aja. Yaudah. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1. Ayo. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Ayo. Kami dari kelompok 1. Ayo, Mbak. Suaranya masuk ke mic loh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil poster kami. Oke, diceritakan ini mengenai apa? Meminta maaf. Minta maaf terus Kan? Ya. Ya. Cerita terus hatinya terluka. langsung Oh gitu, saling. Oh setelah meminta maaf, hatinya berbunga-bunga karena merasa damai hatinya. Luar biasa sekali lah imajinasinya kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, sudah. Selanjutnya ada yang sudah siap lagi? Belum? Kelompok 3 tadi sudah bagus kok, masih belum. Ini apa? Oh, ada awannya lagi. Kelompok 2? Oke, sudah? Iya. caranya mengecilkan juga bisa. Ini gini tuh. Oh, tangan loro ya. Yang besok. Ya, ayo kelompok 3. Ayo kelompok 3 yuk.